Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali lagi dari channel Bintang Indigo. Kali ini Bintang Indigo ingin menelusuri sebuah alas. Alas itu apa, Om? Ini hutan. Hutan. Tapi nggak terlalu hutan sih, bukan hutan. Ini hutan ya? Udah hutan lah. Kita akan mencari. Di sini ada sungai. Katanya ada anak kecil. Yang bukan anak kecil sih, udah rada dewasa lah. Mungkin kisaran SMP, SMA, lagi mancing berdua di sini. Dan yang satunya itu katanya pancingannya ditarik sama apa nggak tahu, katanya narik kuat banget. Padahal airnya nggak terlalu dalam, mungkin segini, tapi nariknya sampai ke dalam pisan. Pakai pancingan reel, kayak spinning tau? Iya. Kayak gitu. Terus satu kan mungkin adalah 10 meter ke bawah, padahal air cuma segini. Terus dia saking nggak kuat, pengen ngelepasin pancingannya, tapi nggak bisa tuh, kayak keras. Gini mau bikin alhasil dia ke bawah. Dan dia itu tidak, kan biasanya kalau ada orang hanyut tuh ngambang ya. Ini langsung udah nggak ada jejak apa-apa. Sampai ada orang-orang kayak ya kubu kepala desa yang ada di sini sampai ikut membantu, sampai ada puluhan orang. Dan ini mungkin kalau habis hujan kayaknya banyak ularnya. Berarti kita penelusuran aja di kali ya. Iya. Tapi kita nggak ke pinggir kalinya, ngikutin jalan ini. Ya, jalan pinggir kali. Yes. Ada yang mau masuk YouTube. Apa? Tuh, ngedekatin tuh. Godok. Halo. Krok. Om, ini bukan sih yang suka ada suara pingpung? Bukan, itu mau kodok sawah. Ini mau kodok sawah. Coba kalau biasanya kodok kayak gini suka nggak takut tuh. Padahal dia matanya itu pengertian. Kodoknya kayak pusing disenterin ini. Kodoknya kayaknya hamil deh. Ini kita kesini naik motor karena ini masih di daerah mana, Om? Jawa apa nih? Ya masih dekat sih, masih Cirebon. Masih ya. Ke bawahnya Jawa, Cirebon. Masih Jawa Barat lah, masih kayak tetangga Cirebon, ya Om. Tapi mungkin untuk sini itu melewati beberapa kabupaten ya. Kecamatan. Iya, kecamatan. Mungkin ada 12 kecamatan ya kita lewati. Yang pastinya kita melewati kecamatan Walet, yaitu tempat tinggalnya Bintang Indigo di Cirebon ya, Om. Ya teman-teman ya Bintang Indigo yang ingin bertemu atau ingin konsultasi dan ingin berobat atau refleksi dan sebagainya bisa datang ke Padepokan. Nah, dan kita menerima apa aja lah, penyakit apa aja ya, kayak patah tulang ya, Om. Asma kayak gitulah. Tapi kalian harus dijadwalkan, jangan dadakan. Buka tuh kalau nggak salah Padepokan jam 7 ya? Jam 8? Jam 7 ya? Waktu itu pernah kan Bintang lagi melekan ya, sama dulu pas udah lama banget sama Om Rapi. Terus ada pas jam 3 pagi tuh ada orang naik mobil ngetok-ngetok itu
itu apa namanya, kan bintang rumahnya penutupnya pakai gerbang, ketok-ketok, jadi ketahuan siapa orangnya. Pas dilihat, orangnya kayak nggak asing, orangnya asing, siapa sih? Pas ditanya mau konsultasi, oh bintang kaget dong. Kok jam 3 subuh konsultasi, orangnya aja belum pada datang, kayak Mbah Jaka ya. Terus pasti lagi pada istirahat tidur, bintang aja kaget, katanya mau itu sembuhin penyakit apa gitu, mau konsultasi pokoknya. Bintang tuh kalau ngelihat orang sakit terus sembuh tuh seneng. Iya lah. Kayak berhasil tuh, kayak merasa sangat berhasil. Walaupun bintang belum bisa ngobatin orang. Jadi kita jalan aja. Enggak dong. Aduh. Biasanya nih di situ nih. Biasanya banyak nih ular-ular gitu tuh. Udah. Kita jalan. Jangan lupa sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share, serta komen di bawah ini. Yang ingin konsultasi, nanti bintang kasih nomor WA-nya di bio atau nanti di akhir video ya. Di deskripsi. Ya, di deskripsi. Apa? Deskripsi. Yuk, kita jalan. Jangan lupa. Wah, aku aja dapat. Tapi kita beli aku lagi ya, Om. Tempat bawa dari rumah minum. Tapi jatuh tuh gitu. Sangat menyentuh hati. Harus yang terkanan kiri ini. Soalnya ular, bintang nggak tahu tempat carinya, Om. Iya. Ini banyak ular ya. Depan sudah lewat sini ya, Ben. Ya teman-teman bintang indigo, maaf yang udah sering, ada yang sering komen, beberapa orang katanya, bentar. Allah. Katanya kenapa Den Bintang tidak kenapa Den Bintang tidak pernah eksplor ke makam lagi? Saya udah nungguin loh. Kalau eksplor ke makam, Bintang jadwalkan 2 minggu sekali ya. Tapi enggak itu, soalnya kan sekolahnya itu ya. Itu tuh spot makam tuh biasanya kurangnya, Om. Tergantung. Iya. Apa, Ben? Tapi biasanya yang angker-angker tuh jauh. Buat makan tuh, aduh. Maaf teman-teman bintang juga yang bintang jalan nih, enggak itu kayak aneh, soalnya kakinya lagi sakit aja. Iya. Tadi kemarin mungkin 2 minggu yang lalu sempat kena knalpot, tapi alhamdulillah sekarang udah sembuh. Mendingan ya. Apa tuh? Suara apa tuh? Suara bentukan. Ngeblur, Ben, kameranya. Hah? Ngeblur tadi tiba-tiba. Blur? Di mana? Di sini tadi. Udahlah yuk. Perjalanannya masih panjang. Kalau bintang rasa, kok di sini kayak nggak ada energi. Ada lah, belum buka Ya, pun. kurang kuat tuh. Oh, udah. Masih jauh ya. Suara apa tuh? Ada minta tolong. Apa itu? Itu apa, Ben? Arahnya dari mana sih? Sebelah sini, Ben. Itu apa putih-putih? Mana? Astagfirullahaladzim. Itu kayaknya sih, Ben. Itu kayaknya sih, Ben. Udah, jangan matiin senternya, Ben. Aduh. Kelihatan nggak? Ntar dulu, Ben. Zoom, Ben. Zoom. Allahu Akbar. Ada itu. Padahal itu sungai ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa?
Di atas sungai itu, Bin. Iya. Nggak nempel. Ngerti sana? Enggak. Iya, Astagfirullah. Bintang pertama kali, walaupun belum terlalu ngelihat itu mukanya, tapi mungkin, wih, Serem. di atas sungai guys. Oh, iya? Kalau bintang itu, kalau bintang jadi dia mah takut ada ular tak apa ya. Itu kayak wujudnya apa itu, kuntilanak apa itu, Iya, Bin? kayaknya kuntilanak. Hai, siapa kamu? Katanya dia adalah penunggu sungai ini. Oh. Dia akan mengambil orang-orang yang berani-beraninya mengusik tempat ini secara tidak sopan. Kalau sopan tidak masalah. Apakah kamu pernah melihat anak yang hilang? Ternyata anak yang hilang tersebut dibawa oleh si makhluk ini. Nanti Bintang ingin berbicara kepada orang tua orang yang anak yang hilang dan ingin pengen berbincang ya. Iya. Pengen berbincang dan ini lihat tuh, Mbak. Iya ini tuh. Kok bisa-bisanya ya? Iya. Kenapa kamu sempat-sempatnya untuk ngambil nyawa orang? Kan itu orang itu hanya memancing. Apakah orang itu melakukan hal yang melanggar aturan di sini? Apa sih itu? Katanya tidak, orang itu memang sopan. Bahkan saat dia mulai memancing saja, dia berkata punten dan permisi. Saya sangat suka orang itu karena perilakunya baik. Tapi mungkin karena saya mengambil dia dan itu menyulik dia, saya itu mengambil dia karena katanya untuk jadi penjaga. Dia akan bisa menyambut makhluk-makhluk yang ada di alamnya dia. Kenapa kamu tega? Kenapa kamu tega? Panas. Katanya, saya mengambil dia karena saya suka dengan perilakunya. Saya akan menjadikan dia sebagai pondasi di istana saya agar terlihat lebih menarik dari kalangan makhluk-makhluk lain. Saya sangat senang dengan orang itu karena orang itu memiliki sifat yang baik. Mungkin orang itu akan menyambut hangat para tamu yang datang ke istanaku. Hei, kenapa tidak ada makhluk lain? Atau jangan orang lah, makhluk lain. Kan kamu itu sama makhluk lain tuh kayak pocong tak apa. Kan kamu itu satu generasi, bukan satu generasi, satu kayak misalkan ciki, satu pabrik kayak gitu. Maksudnya satu ras itu, ras makhluk goib yang tidak bisa dilihat sembarang orang. Katanya, kalau pocong itu hanyalah untuk tumbal di istana saya. Kalau manusia akan saya jadikan pondasi di istana saya karena saya lebih suka sifat manusia, kayak lebih sopan katanya. Itu kalau katanya saya jauh benar. manusia iya jauh.
Kalau misalkan manusia-manusia itu tuh, tidak mengikuti aturanku dan tidak ramah kepada ya Allah itu mukanya Pin. tamu-tamu yang datang, katanya dia akan menghabisinya langsung. Rambutnya panjang. Bahkan mungkin sampai dimutilasi. Rambutnya panjang pisan tuh. Tuh, sayang jauh nggak bisa nyamper ya. Nyebrang. Terus buat apa, Om? Saya kesini hanya ingin mencari anak itu. Saya tidak akan bisa menemukannya. Karena ya berkat izin Allah saya mungkin bisa mendapatkannya. Allah. Astagfirullahaladzim, apa juga? Katanya anak itu sudah mati. Oh. Dan di mana jasadnya sekarang? Iya, nggak ada kabar beritanya itu. Katanya, cepatlah temukan dia. Karena aku hanya menaruh dia sembarang di dasar sungai ini. Kau tahu kan, sungai ini tidak terlalu dalam. Nah, kata dia. Terus kata dia, dalam waktu 3 hari, jika tidak ada orang yang menemukan jasad itu, akan saya jadikan tumbal. Karena itu hanya akan, kalau tidak dijadikan tumbal, hanya akan mengotori tempat saya. Hei, bukannya sungai kamu sudah kotor ya? Katanya, ya, karena itu ulah manusia. Manusia membuang sampah sembarangan, membuang limbah, dan lain-lain. Perasaan saat dulu, sangat dulu sekali, sungai ini airnya sangat jernih. Bahkan udang dan ikan saja terlihat. Katanya, kenapa sekarang malah tambah parah, bukannya tambah baik. Dasar manusia membuang sampah sembarangan. Nih, contohnya ada teh pucuk. Nih, Bintang respect sama orang-orang yang di sosial media yang lain yang membersihkan sampah ya. Karena menghindari virus. Ya, saya juga sama seperti kamu. Saya tidak suka tempat yang kotor. Coba bentar. Ya, saya ingin anak itu kembali. Tuh, mukanya tuh. Tapi janganlah kau sisakan apapun. Apalagi hanya tulang belulangnya saja. Jangan. Karena agar si orang itu bisa dimakamkan dengan layak. Kenapa? Karena pasti orang tuanya sangat bangga kalau anaknya ketemu. Bangganya karena dia bisa melihat wajah dari anak itu untuk terakhir kalinya. Jadi janganlah buat anak itu jadi tulang belulang. Katanya, ya jasad. Apa itu? Tuh, jebar. Diam. Saya ingin ngobrol dulu sama kameramen, Om. Katanya, oke, saya akan kembalikan anak itu, jasad itu, dengan keadaan utuh. Tapi saya tidak akan mengembalikan rohnya, karena untuk dijadikan pondasi istanaku. Kalau kau ingin aku mengembalikan rohnya, beri aku itu sesajen
yang sangat banyak. Bahkan mungkin harus menutupi sungai ini. Coba kata-katanya kayak gitu. Beri aku sesajen yang banyak dan harus menutupi sungai ini. Berarti itu harus ujung ke ujung nggak? harus ngasih sesajen dulu ya, terus ntar keluar gitu tah? Iya, orangnya keluar mungkin dalam keadaan tidak sadar. Kasihan tuh ibunya, ayahnya Ya ya. sudah, kamu kita jangan musnahkan dan dia jangan diapa-apain om. Apa Karena sih? untuk mengeluarkan jasad itu. Dalam waktu 3 hari lagi saya akan datang lagi ke sini. Kamu harus berada di tempat ini. Saya akan datang bersama orang-orang untuk mencari jasad itu. Setuju? Kenapa kamu berubah pikiran? Kamu tidak mau? Nah, betul. Katanya kita tidak akan. Wah om, wah om. Mana? Itu tuh, lihatin, sana. Nanti kamu diam. Lagi. Tuh, ada kayak kelebatan. Hai kamu jangan kabur dulu. Mana? Astagfirullahaladzim. Tadi kayak ada kelebatan ya? Iya. Coba kita lihat sebelah sana. Ada. Tuh. Astagfirullahaladzim. Itu masih ada, Ben. Kenapa kamu tidak mau bertemu aku lagi? Siapa? Apakah kamu tahu aku siapa? Siapa aku? Kodok. Nggak aman guys tempatnya, banyak kodok. Kenapa kamu mengetahui namaku? Kamu mengetahui namaku Bintang. Ya, hei Bintang, karena dulu ayahmu pernah mengalahkan, pernah menundukkan tempat ini, jadi tempat ini udah pernah ini sama ayah Bintang. Satu tempat ini berarti sangat dahsyat ya kekuatan ayah Bintang. Ya, apakah kamu tertarik untuk bertemu aku lagi? Oh. Katanya 3 hari lagi aku akan kembalikan bocah itu, tapi dengan syarat kamu tidak ada. Berarti ini tempat dulunya pernah di itu ayah ya? Ayahnya Bintang ya? Dan kenapa kamu itu, dan kenapa ngomong apa sih? Oh, seperti itu ya. Katanya saya tidak akan menolak melawan kamu walaupun saya ada 1000 panglima dan anak buah saya. Saya tidak berani untuk melawan kamu. Kenapa kamu tidak berani untuk melawan aku? Bukannya kamu raja di sini? Katanya karena saya takut kepadamu. Saya pernah dikalahkan oleh ayahmu. Katanya. Siapa berarti? Ayah sama ayah Bintang. Kenapa
ayah aku bisa datang ke sini. Katanya, bahkan waktu itu saya melihat ayah kamu dalam keadaan mungkin di jarak 50 meter ke depan hanya ada kelihatan senternya saja. Saya langsung merasa panas. Mungkin itu hanyalah, padahal itu hanya energi dia. Kenapa dia sangat kuat? Oh, hey, saya ingin mengatakan satu kata. Kenapa saya tidak boleh ikut untuk mencari anak itu? Rahasia kamu. Apa perlu saya yang jangan ikut atau ayah saya? Katanya saya lebih memilih untuk meninggalkan tempat ini dibanding untuk itu bertemu ayah kamu walaupun jaraknya sangat jauh. Takut berarti sama ayah yang udah pernah di sana. Kita musnahin aja. Kita biarin aja. Iya. Sok, kamu pergi, saya akan menunggu kamu. Kita mau lihat-lihat dulu, Om. Mana? Oh ya, sana kamu pergi sana. Dia udah pergi belum, Om? Dulu. Udah pergi. Nih, lagi melihat keadaan sekitar. Alhamdulillah. Ada kayu, Om? Mana ini kita? Ada kayu nggak? Ada itu. Fokus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hei kamu, siapapun makhluk yang ada di sini, aku akan tancapkan ini sebagai tanda perjanjian. Kapan-kapan aku akan kesini lagi. Udah, kita tutup ya, Om. Udah, dengan ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera. Alhamdulillah, dengan sekali kita jalan, alhamdulillah kita sudah mendapatkan penunjuk terang untuk mendapatkan si orang anak itu, untuk menemukan. Alhamdulillah, nanti kita akan bertemu dengan orang tua anak itu dan ingin ngomong ya, ngobrol. Udah, karena ini waktunya udah lama, udah bukan lama sih, malam. Jam itu ya, hampir jam 12:30. Lebih ya tuh. Oh ya, ternyata itu apa namanya, jam tembus pandangnya bintang udah rusak. Udah, kita tutup. Udah.